Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Agustus 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Euforia membuncah di setiap sudut kota, di setiap jalan, di hati jutaan rakyat yang selama berabad-abad hidup dalam bayang-bayang kolonialisme. Namun, di balik teriakan merdeka yang menggema, ada bara yang perlahan menyala. Kekosongan kekuasaan, dendam yang terpendam, dan hasrat mempertahankan kemerdekaan berubah menjadi gelombang kekerasan yang tak terkendali. Inilah kisah kelam sebuah masa yang jarang dibicarakan. Masa di mana revolusi dan tragedi berjalan beriringan. Masa ketika rakyat Indonesia bersiap menghadapi musuh yang akan kembali merebut kemerdekaan. Inilah masa bersiap. Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa kelam yang mungkin tidak ada sama sekali di buku sejarah Indonesia, yang tidak banyak orang mengetahui tentang peristiwa ini, dan bahkan dahulu dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk mengantisipasi terulangnya kolonialisme di Indonesia. Inilah dia masa bersiap. Pertengahan Agustus 1945 menjadi titik balik sejarah Asia Tenggara. Kekalahan Jepang di Perang Dunia II membuat kekuasaannya di Hindia Belanda runtuh seketika. Pada 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu. Namun, penyerahan ini justru menciptakan situasi penuh ketidakpastian di tanah air. Di Indonesia, Jepang sebagai penguasa militer tidak lagi menjalankan pemerintahan secara efektif. Sementara itu, pasukan sekutu yang bertugas mengambil alih dan melucuti tentara Jepang belum tiba di Indonesia. Kekosongan kekuasaan atau vacuum of power ini menjadi momen krusial bagi bangsa Indonesia untuk mengambil inisiatif. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berita ini menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri, membangkitkan semangat nasionalisme rakyat yang selama bertahun-tahun tertekan di bawah kolonialisme. Namun, di balik euforia itu, awan gelap mulai menggantung. Belanda melalui NICA, Netherlands Indies Civil Administration, diam-diam bersiap kembali menguasai Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu. Proklamasi kemerdekaan menjadi pemantik semangat revolusi rakyat. Di berbagai daerah, para pemuda mengambil alih kantor-kantor pemerintah, stasiun kereta api, gudang senjata, dan aset-aset vital yang sebelumnya dikuasai Jepang. Mereka bertekad mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara. Organisasi-organisasi perjuangan bermunculan. Badan Keamanan Rakyat atau BKR dibentuk sebagai cikal bakal tentara resmi Republik Indonesia. Namun di luar itu, lahir juga laskar-laskar rakyat yang bersifat lebih radikal, seperti Pemuda Republik Indonesia, Laskar Hizbullah, Laskar Pesindo, hingga kelompok-kelompok bersenjata lokal yang bergerak tanpa komando pusat. Semangat perjuangan ini tidak selalu terkendali. Rakyat yang selama bertahun-tahun menderita di bawah kolonialisme melepaskan dendamnya kepada siapapun yang mereka anggap sebagai musuh Republik. Kekerasan pun mulai meraba, terutama terhadap orang-orang Belanda, Indo-Eropa, dan sebagian komunitas Tionghoa yang dicurigai dekat dengan kekuasaan kolonial. Dalam situasi kacau ini,
terjadi berbagai aksi kekerasan yang kelak dikenal sebagai bagian dari masa bersiap. Ribuan orang Eropa dan Indo yang tidak sempat melarikan diri ke Batavia atau Surabaya menjadi sasaran amukan massa. Mereka diusir dari rumah-rumah, ditawan, bahkan dibunuh secara brutal di beberapa daerah. Tidak hanya mereka, sebagian komunitas Tionghoa juga menjadi korban karena dianggap sebagai kaki tangan Jepang atau Belanda. Meskipun sebagian besar sebenarnya netral, insiden-insiden penjarahan, penganiayaan, dan pembakaran properti marak di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Pemerintah Republik Indonesia yang masih sangat muda tidak mampu mengendalikan semua kelompok bersenjata ini. Presiden Soekarno dan para pemimpin revolusi berusaha menyerukan ketertiban. Namun, semangat pemuda yang membara sulit dibendung. Pada September 1945, pasukan sekutu yang dipimpin Inggris akhirnya mendarat di Indonesia. Tugas mereka sebenarnya hanya melucuti senjata Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Namun, mereka juga membawa serta pasukan ninja yang berusaha memulihkan kekuasaan Belanda. Kehadiran ini memicu pertempuran-pertempuran sengit dengan para pemuda Indonesia. Di Surabaya, insiden bendera di Hotel Yamato menjadi simbol perlawanan. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945, ketika ribuan pejuang rakyat berhadapan dengan pasukan Inggris dalam pertempuran Surabaya yang heroik namun mematikan. Pertempuran ini menjadi transisi masa bersiap menuju perang revolusi yang lebih terorganisir. Rakyat Indonesia benar-benar menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan nyawa. Masa bersiap meninggalkan jejak sejarah yang kompleks. Di satu sisi, periode ini adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan tekad mempertahankan kemerdekaan. Di sisi lain, kekerasan yang terjadi terhadap kelompok-kelompok tertentu menjadi luka mendalam yang sulit dilupakan. Bagi banyak orang Indonesia, masa bersiap adalah awal dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun, bagi komunitas Indo-Eropa, masa ini adalah awal eksodus mereka dari tanah yang selama ini mereka anggap sebagai rumah. Hingga kini, masa bersiap masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang memandangnya sebagai revolusi sosial yang terhindarkan. Ada pula yang menilainya sebagai tragedi kemanusiaan di tengah perjuangan meraih kemerdekaan. Masa bersiap adalah babak awal dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi, ia adalah simbol keberanian rakyat yang tak gentar melawan kembalinya penjajahan. Namun, di sisi lain, ia juga menyimpan luka mendalam yang membekas pada mereka yang terjebak dalam pusaran konflik. Sejarah mencatatnya sebagai masa penuh darah, air mata, dan pengorbanan. Masa ketika bangsa ini belajar bahwa kemerdekaan tidak hanya diproklamasikan, tapi harus dipertahankan dengan segala harga. Dan hingga hari ini, masa bersiap menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang berdiri di atas perjuangan keberanian dan juga bayang-bayang kelam masa lalu.